Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Selamat datang di channel Wedi Peteng. Di sini, kita akan menjelajahi cerita-cerita horor, penuh misteri, dan mencekam. Jangan lupa tuliskan salam sesuai keyakinan kalian di kolom komentar dan jawab salam dengan penuh rasa hormat. Bersiaplah untuk merasakan sensasi horor yang berbeda. Dika. Dika adalah seorang pria berusia 27 tahun, memiliki fisik atletis dan sikap yang tegas. Sebagai pemimpin kelompok, Dika dikenal selalu mengambil keputusan cepat di saat genting. Namun, sifat skeptisnya terhadap hal-hal mistis sering membuatnya terlihat meremehkan cerita-cerita supranatural. Bagi Dika, mitos hanyalah bagian dari budaya untuk menambah daya tarik suatu tempat. Semua itu cuma cerita untuk nakut-nakutin pendaki pemula, adalah kalimat yang sering ia lontarkan. Raka. Raka, berusia 26 tahun, adalah seorang fotografer alam yang selalu membawa kamera DSLR kesayangannya kemanapun ia pergi. Ia memiliki ketertarikan khusus pada hal-hal yang berbau mistis. Menurut Raka, setiap tempat memiliki energi tersendiri yang bisa dirasakan jika seseorang PK. Meski ia tak pernah takut untuk mendaki di tempat-tempat dengan reputasi angker, ia selalu menghormati aturan-aturan lokal. Kamera ini bisa menangkap apa yang mata kita nggak lihat, jika tanya suatu kali, dengan nada setengah bercanda. Citra. Citra, 25 tahun, adalah seorang pecinta alam sejati. Ia rajin membaca buku tentang budaya lokal dan mitos-mitos yang ada di Indonesia. Baginya, pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi juga menghormati alam dan sejarahnya. Citra dikenal sebagai orang yang bijaksana di antara keempat sahabat itu. Ia sering menjadi penengah ketika Dika dan Raka berbeda pendapat. Citra juga punya keyakinan kuat bahwa mitos dan larangan di tempat-tempat angker ada karena alasan tertentu. Gunung itu seperti rumah orang. Kita tamu, jadi harus sopan, ujarnya. Maya, yang baru berusia 23 tahun, adalah pendaki pemula yang penasaran dengan dunia alam bebas. Ia sering ikut dalam kegiatan kelompok meskipun sifatnya yang penakut membuatnya cepat cemas. Maya memiliki perasaan kuat terhadap hal-hal yang tidak terlihat dan sering mengeluh merasa diawasi saat berada di tempat baru. Meski begitu, rasa ingin tahunya seringkali mengalahkan rasa takutnya. Ia setuju untuk ikut mendaki Gunung Lawu karena terpesona dengan cerita tentang Sendang Derajat dan petilasan Raja Brawijaya V. Meski di dalam hati ia merasa was-was. Asal kita nggak macam-macam, pasti aman, kan? Ditanyanya dengan nada ragu sebelum keberangkatan. Keempat sahabat ini memiliki kepribadian yang saling melengkapi. Dika sering bertindak sebagai pemimpin, meski kerap bersikap ceroboh karena tidak percaya pada hal gaib. Raka dan Citra menjadi penyeimbang dengan sikap mereka yang penuh rasa hormat terhadap alam dan mitos lokal. Sementara itu, Maya adalah yang paling membutuhkan perlindungan, tetapi ia juga sering memberikan nuansa keceriaan di tengah perjalanan. Perjalanan mereka ke Gunung Lawu bukan hanya soal pendakian, melainkan sebuah petualangan yang akan menguji keberanian, keyakinan, dan hubungan mereka sebagai sahabat. Pendakian ke Gunung Lawu direncanakan sejak beberapa minggu sebelumnya. Ide itu pertama kali muncul dari Raka, yang tertarik untuk mendokumentasikan keindahan alam Lawu sekaligus mengeksplorasi cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Ia menunjukkan beberapa foto di internet tentang Sendang Derajat dan petilasan Raja Brawijaya V kepada teman-temannya. Aku dengar, Sendang Derajat itu airnya bisa bikin awet muda. Bayangin, kalau aku bisa memotret mata air itu di waktu yang tepat, fotonya pasti luar biasa. Jika Raka dengan penuh semangat sambil menunjuk layar laptopnya. Dika langsung setuju tanpa pikir panjang. Baginya, Lawu adalah gunung yang cukup menantang namun tetap aman untuk didaki oleh kelompok mereka. Mitos-mitos itu cuma cerita. Yang penting kita sampai puncak dan turun dengan selamat, jika tanya yakin. Citra, yang sejak awal menyukai budaya lokal, merasa tertarik dengan cerita tentang petilasan Raja Brawijaya V. Ia ingin melihat langsung tempat yang diyakini menjadi lokasi pertapaan Raja terakhir Majapahit tersebut. Tapi kita harus hormati adat di sana. Aku baca ada pantangan,
Salah satunya jangan pakai warna hijau pupus. Itu warna yang dianggap sakral, ya ujarnya dengan nada serius. Maya, meskipun awalnya ragu, akhirnya ikut karena penasaran. Aku cuma mau tahu, apa benar suara pasar setan itu ada, jika tanya setengah bercanda. Namun dalam hati, ia sedikit cemas karena sudah sering mendengar cerita menyeramkan tentang gunung itu. Rencana mereka disusun matang-matang. Hari pertama, mereka akan mendaki dari pos Cemoro Sewu pada pagi hari, melewati jalur yang lebih populer dan terawat. Mereka berencana bermalam di sekitar Sendang Derajat, sebuah tempat yang dianggap suci dan dipercaya memberikan energi positif. Hari kedua, setelah mengunjungi Sendang Derajat, mereka akan melanjutkan perjalanan ke puncak Hargo Dumilah, puncak tertinggi Gunung Lawu. Dalam perjalanan turun, mereka ingin singgah di petilasan Raja Brawijaya V untuk melihat lokasi bersejarah tersebut. Aturan khusus. Citra mengingatkan semua anggota kelompok untuk tidak memakai pakaian hijau pupus, tidak mengucapkan kata-kata kotor atau menghina tempat yang mereka lewati, tidak mengambil apapun dari gunung, termasuk batu, bunga, atau air dari mata air keramat. Selalu meminta izin secara sopan ketika melewati tempat-tempat yang dianggap angker. Meskipun Dika terlihat acuh terhadap pantangan itu, ia tetap mengangguk setuju. Maya, di sisi lain, merasa semakin gugup, tetapi ia tidak ingin terlihat lemah di depan teman-temannya. Yang penting kita bareng-bareng. Kalau ada yang aneh, jangan panik, kata Dika sambil tersenyum meyakinkan. Dengan rencana yang sudah matang, mereka sepakat untuk berangkat pada akhir pekan itu, membawa harapan besar namun tanpa menyadari bahaya yang akan mereka hadapi. Pada Jumat malam, keempat sahabat itu berkumpul di rumah Dika, membawa perlengkapan pendakian mereka. Suasana penuh semangat, terutama karena ini adalah pendakian pertama Maya. Meski ia sedikit cemas, teman-temannya berusaha mencairkan suasana. Sudah siap, Maya? Kalau kamu takut, mending gak usah ikut. Iledek Dika sambil memasukkan sleeping bag ke dalam tas karirnya. Enggak kok, aku ikut. Asal kalian gak ninggalin aku, jawab Maya dengan nada setengah bercanda, meski wajahnya terlihat tegang. Setelah memastikan semua perlengkapan lengkap, mereka berangkat menggunakan mobil sewaan menuju pos pendakian Cemoro Sewu. Perjalanan memakan waktu sekitar 4 jam, melewati jalanan berkelok dengan pemandangan gelap gulita di sisi kanan dan kiri. Raka yang duduk di samping sopir sibuk merekam perjalanan mereka dengan kamera, sementara Maya terdiam sambil mendengarkan musik untuk mengurangi rasa gugup. Sesampainya di pos Cemoro Sewu sekitar pukul 9 malam, suasana terasa dingin dan sunyi. Udara malam di kaki Gunung Lawu terasa menusuk tulang. Mereka segera menuju ke pos registrasi untuk mencatat nama dan tujuan pendakian. Di sana, mereka bertemu dengan seorang pria tua, juru kunci gunung, yang tampak sedang duduk sambil menyeruput teh hangat. Anak-anak mau naik Lawu malam ini? Ditanyanya dengan suara berat namun ramah. Iya, Pak. Rencana kita bermalam di Sendang Derajat, jawab Citra sambil tersenyum sopan. Pria tua itu memandang mereka dengan mata tajam, seolah ingin memastikan niat mereka benar-benar baik. Setelah beberapa saat, ia mulai berbicara, Gunung Lawu bukan tempat biasa. Banyak yang tidak terlihat, tapi ada. Jangan sombong di sini. Ingat, kalian hanya tamu. Pasar setan, burung jalak, semuanya nyata. Kalau kalian dengar sesuatu atau lihat sesuatu, jangan panik, jangan bicara sembarangan. Maya langsung merinding mendengar peringatan itu. Ia melirik ke arah Dika, berharap mendapatkan rasa tenang. Namun, Dika malah menanggapinya dengan santai. Tenang aja, Pak. Kita nggak akan macem-macem, katanya sambil tersenyum lebar. Pria tua itu hanya menghela napas. Semoga selamat sampai turun lagi. Jangan lupa berdoa di setiap tempat. Setelah peringatan itu, mereka segera bersiap memulai pendakian. Maya sempat berbisik kepada Citra, kok aku jadi makin takut ya, Cit? Suaranya serius banget. Citra menepuk pundaknya. Tenang aja, Mei. Kita patuhi aja aturan di sini. Kalau ada apa-apa,
bareng-bareng aja. Dengan perasaan bercampur antara semangat dan cemas, mereka mulai berjalan menuju jalur pendakian. Cahaya senter mereka menyinari jalan setapak yang menanjak, mengiringi langkah awal perjalanan mereka ke Gunung Lawu. Di belakang mereka, juru kunci memandangi punggung keempat sahabat itu, menggumamkan doa dalam hati. Pendakian dimulai sekitar tengah malam, dengan udara dingin menyelimuti langkah mereka. Jalur Cemoro Sewu yang berbatu dan terjal tampak gelap, hanya diterangi oleh sinar senter mereka. Dika memimpin di depan, diikuti oleh Citra, Maya, dan Raka di barisan terakhir. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru, ujar Maya yang mulai kelelahan setelah 1 jam berjalan. Kamu kuat, kan, Mei? Kita masih panjang perjalanannya, balas Dika sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan, suara alam mendominasi gemerisik dedaunan, langkah kaki yang menghantam kerikil, dan desiran angin yang terasa menusuk. Suasana terasa damai, namun juga menimbulkan rasa waspada di hati mereka, terutama Maya. Setelah berjalan sekitar 2 jam, mereka tiba di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Sumur Wudu Bertuah. Sumur kecil itu terletak di pinggir jalur, dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Airnya tampak jernih, memantulkan sinar bulan yang samar-samar terlihat di langit malam. Ini dia, Sumur Wudu Bertuah, kata Raka sambil mengarahkan senternya ke sumur itu. Katanya, air di sini bisa membawa keberuntungan. Raka, dengan rasa ingin tahu yang tinggi, mendekati sumur itu dan menyalakan kameranya. Ia membungkuk, menciduk air dengan tangannya, lalu membasuh wajahnya sambil berdoa dengan nada bercanda, semoga fotoku nanti jadi masterpiece. Namun, Maya yang berdiri agak jauh dari kelompok, merasa merinding. Udara di sekitar sumur itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menarik lengan Citra. Cit, aku nggak mau deket-deket. Ada yang aneh di sini, bisiknya pelan. Citra mengangguk, memahami rasa takut Maya. Nggak apa-apa, kita nggak usah ikut basuh. Yuk, tunggu di sini aja. Dika hanya tertawa melihat tingkah Raka. Kamu lebay, Mei. Ini cuma sumur biasa, katanya dengan nada meremehkan. Namun, saat ia hendak mendekati sumur, Citra menarik tangannya. Jangan, Dik. Kita kan udah sepakat untuk nggak main-main di tempat yang dianggap sakral, ucap Citra tegas. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan. Maya terus merasa ada sesuatu yang memperhatikan dari balik pepohonan, tetapi ia tidak berani membicarakannya. Setelah beberapa jam lagi mendaki, langit mulai berubah gelap pekat, dan hawa dingin semakin menusuk. Mereka tiba di sebuah area datar dekat Sendang Derajat, sebuah sumber mata air yang dianggap keramat. Tempat itu tampak sunyi, dengan hanya suara angin yang terdengar. Di sini aja kita dirikan tenda, kata Dika sambil meletakkan tas karirnya. Mereka berempat segera bekerja sama untuk mendirikan tenda. Meskipun lelah, suasana hati mereka tetap baik, kecuali Maya yang terlihat semakin diam. Mei, kamu kenapa? Tanya Raka saat melihat wajah Maya yang pucat. Gak apa-apa, cuma capek, jawab Maya singkat. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak melewati sumur wudu tadi. Setelah tenda selesai didirikan, mereka makan malam dengan bekal yang dibawa dari bawah. Angin yang berhembus terasa semakin kencang, dan suara alam di sekitar menjadi semakin sunyi, seolah-olah tempat itu menahan napas. Saat malam semakin larut, satu persatu dari mereka masuk ke tenda untuk tidur. Namun, Maya tetap terjaga, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ia mencoba mengabaikan perasaannya, tetapi bayangan pohon yang melambai-lambai di luar seakan memanggilnya. Aku cuma kebanyakan mikir, gumam Maya pelan, mencoba menenangkan diri. Tanpa disadari, malam itu adalah awal dari pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, udara di sekitar tenda semakin dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Hembusan angin yang kencang disertai suara-suara aneh membuat Maya sulit memejamkan mata. Sambil membungkus tubuhnya dengan sleeping bag, ia mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan cemas terus mengusiknya. Sekitar pukul 1 dini hari, Maya mulai mendengar sesuatu yang aneh.
Suara seperti ramai pasar, tertawa, orang berteriak menawarkan barang, tawar-menawar, bahkan denting logam, terdengar samar dari kejauhan. Padahal mereka sedang berada di tengah hutan, jauh dari pemukiman. Maya membuka matanya lebar-lebar, menahan napas. Apa itu? Gumamnya pelan. Rasa takutnya semakin menjadi, hingga akhirnya ia membangunkan Citra yang tidur di sampingnya. Cit, bangun. Dengar nggak suara itu? Bisik Maya dengan nada panik sambil mengguncang bahu Citra. Citra yang awalnya masih setengah sadar langsung terbangun dan memasang telinga. Beberapa detik kemudian, ia juga mendengar suara itu. Ramai, seperti pasar yang penuh dengan aktivitas, tetapi tidak ada sumbernya. Ya Tuhan, aku dengar, ujar Citra pelan. Ia memandang Maya dengan mata yang penuh kecemasan. Kita harus bilang ke Dika, desak Maya. Mereka berdua segera membangunkan Dika yang tidur paling dekat dengan pintu tenda. Dika, yang terganggu tidurnya, langsung mengeluh. Apa sih? Ini kan udah malam. Kalian halusinasi aja kali, katanya sambil mengusap wajahnya yang masih mengantuk. Tapi, serius, Dik? Dengerin baik-baik. Maya bersikeras. Dika memasang telinga, tetapi anehnya, suara itu mendadak hilang seketika. Hanya ada kesunyian malam yang disertai suara angin. Gak ada apa-apa. Kalian berdua cuma kecapean, ujar Dika sambil kembali merebahkan tubuhnya. Tidur aja. Jangan bikin pikiran aneh-aneh. Citra menatap Maya dengan bingung. Kenapa suara itu hilang ya? Padahal jelas banget tadi, Maya hanya menggeleng, merasa semakin takut. Di saat yang sama, Raka yang tidak bisa tidur memutuskan untuk keluar dari tenda dan mengambil foto malam. Ia menyiapkan kameranya di tripod, mengarahkan lensa ke pohon-pohon besar di sekitar area mereka. Saat sedang memeriksa hasil foto, ia melihat sesuatu di layar kameranya, seekor burung jalak berwarna hitam dengan paruh putih bertengger di salah satu dahan. Burung itu terlihat aneh. Alih-alih bergerak seperti burung pada umumnya, ia diam mematung, seperti sedang memperhatikan Raka. Raka mengarahkan kameranya untuk memotret burung itu, tetapi setiap kali ia menekan tombol, hasil fotonya tampak buram. Aneh banget, ini settingan kameranya salah atau gimana? Gumamnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, saat ia menurunkan kameranya untuk melihat langsung, burung jalak itu sudah tidak ada di dahan. Seketika, Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh ke kanan dan kiri, merasa ada yang mengawasinya. Jangan-jangan burung itu bukan burung biasa, pikirnya sambil buru-buru membereskan kameranya dan kembali ke tenda. Setelah masuk ke dalam tenda, ia mencoba berbicara dengan Dika yang sudah kembali tidur, tetapi Dika hanya menganggapnya bercanda. Raka, udahlah, jangan bikin suasana makin serem. Itu burung biasa. Kamu aja yang kebanyakan imajinasi, kata Dika. Namun, malam itu, Raka tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengintai mereka dari balik gelapnya hutan. Sekitar pukul 2 dini hari, suasana di sekitar tenda semakin mencekam. Udara dingin menusuk kulit, dan kesunyian malam kini diselingi oleh suara langkah kaki berat yang berputar-putar di sekitar mereka. Suara itu terdengar menyeret, seolah-olah sesuatu yang besar sedang mengitari area mereka. Maya, yang sudah sejak awal merasa tidak nyaman, memeluk lututnya sambil gemetar. Kalian dengar itu? Bisiknya pelan dengan suara bergetar. Citra menatap Dika dan Raka, memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Dika, yang awalnya tenang, kini tampak cemas. Ia menempelkan telinganya ke dinding tenda, mendengar suara itu semakin dekat. Ada yang jalan di luar, katanya pelan. Dengan penuh rasa penasaran sekaligus waspada, Dika membuka sedikit resleting tenda, menyisakan celah kecil untuk mengintip keluar. Apa yang ia lihat membuat wajahnya memucat. Citra, Raka, kalian harus lihat ini, bisiknya sambil menarik napas berat. Mereka bertiga bergantian mengintip, dan samar-samar, di bawah sinar bulan yang redup, terlihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Sosok itu menyerupai manusia,
Namun kepalanya tampak seperti kepala binatang, mungkin seekor kambing atau kerbau, dengan tanduk panjang yang melengkung ke belakang. Tubuhnya besar, dengan tangan yang menjuntai ke tanah. Maya yang penasaran ikut mencoba mengintip, tetapi begitu ia melihat sosok itu, ia langsung menjerit tertahan dan jatuh pingsan di pelukan Citra. "Maya! Bangun, Mei!" bisik Citra panik sambil mencoba menyadarkan temannya. Namun, situasi semakin mencekam. Suara langkah kaki itu kini terdengar lebih keras, diiringi oleh bunyi napas berat seperti hembusan angin dari makhluk besar. Tenda mereka tiba-tiba berguncang, seperti ada sesuatu yang sengaja menggoyangnya dari luar. "Ini nggak benar. Kita harus pergi sekarang," teriak Raka sambil memegangi kamera yang ia bawa. Dika, yang biasanya berani, kini mulai panik. "Cepat bangunin Maya. Kita nggak bisa tinggal di sini." Citra mencoba menyadarkan Maya sambil mengguncang tubuhnya, sementara Dika segera membuka pintu tenda. Ketika pintu terbuka, angin dingin langsung menyergap masuk, membawa aroma aneh seperti bau darah dan tanah basah. Sosok besar itu masih ada di luar, berdiri sekitar 20 meter dari mereka. Dia mematung, tetapi kepalanya tampak menoleh perlahan ke arah mereka. "Jangan liatin, lari aja," seru Dika, menarik Citra yang memapah Maya. Mereka berempat keluar dari tenda dengan tergesa-gesa. Maya yang masih setengah sadar dipapah oleh Citra, sementara Raka dan Dika memimpin jalan. Mereka berlari ke arah jalur turun dengan langkah terburu-buru, meninggalkan tenda dan barang-barang mereka. Namun, suara langkah berat itu masih mengikuti mereka, terdengar semakin dekat di belakang. "Cepat! Jangan berhenti!" teriak Dika sambil menoleh sesekali untuk memastikan mereka tidak tertinggal. Di antara suara langkah mereka, terdengar suara aneh seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti, menggema di udara malam. Mereka berempat kini hanya fokus pada satu hal, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Dalam keadaan panik, mereka terus berlari menyusuri jalur turun, tetapi keanehan mulai terjadi. Meskipun Dika memimpin dengan tegas mengikuti arah yang menurutnya benar, mereka merasa seperti hanya berputar-putar di tempat yang sama. Pohon-pohon besar yang mereka lewati tampak familiar, seolah-olah mereka terus melewati jalur yang sama berulang kali. "Ini nggak masuk akal. Kita udah lewat sini tadi," ujar Raka dengan suara gemetar. "Gimana bisa? Kita kan udah lurus terus," balas Dika frustrasi. Maya, yang masih setengah sadar, tiba-tiba membuka matanya. Wajahnya pucat, dan ia berbisik lemah, "Kita nggak sendirian." Citra merinding mendengar ucapan Maya. Ia mencoba menenangkan temannya itu, tetapi firasat buruk terus mengganggunya. Saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung dari atas. Mereka mendongak dan melihat seekor burung jala hitam dengan paruh putih melintas di atas mereka. Burung itu hinggap di dahan pohon, lalu mengepakkan sayapnya ke arah kanan, seolah memberi petunjuk arah. "Burung itu, apa itu jala penunjuk jalan?" tanya Citra, setengah berharap. "Kalau iya, kita nggak punya pilihan lain." "Kita ikuti aja," jawab Dika, meski masih ragu. Mereka mengikuti burung itu, yang terus terbang di depan mereka, hinggap dari satu pohon ke pohon lainnya. Harapan mulai muncul, tetapi perjalanan itu membawa mereka ke sebuah tempat yang semakin terasa ganjil. Burung jala itu berhenti di sebuah area terbuka yang dikelilingi pohon-pohon besar. Di sana, suara-suara pasar kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas. Gelak tawa, suara orang berteriak menawarkan dagangan, dan denting koin bercampur menjadi satu, memenuhi udara malam yang dingin. Namun, yang membuat mereka ketakutan adalah suara itu mulai memanggil nama mereka satu persatu. "Dika, Raka, Citra, Maya." Maya langsung berpegangan erat pada Citra, tubuhnya gemetar hebat. "Mereka tahu nama kita." "Kenapa mereka tahu nama kita?" bisiknya ketakutan. Dika berusaha tetap tenang, meski jantungnya berdebar keras. "Kita harus keluar dari sini. Jangan dengerin suara itu, jalan terus," katanya tegas. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Suara-suara itu semakin menggema di kepala mereka,
seperti mencoba menarik perhatian mereka untuk berhenti. Raka, yang sudah mulai ketakutan, mendengar seseorang memanggil namanya dengan suara lembut, tetapi penuh desakan. Ia hampir membelok ke arah sumber suara sebelum Dika menariknya kembali. Raka! Jangan lihat ke sana. Jangan dengerin, seru Dika. Burung jala itu, yang awalnya diam, tiba-tiba berkicau keras, seolah-olah memberi peringatan. Burung itu lalu terbang lagi, menuntun mereka menjauh dari tempat itu. Dengan sisa-sisa keberanian, mereka mengikuti burung itu, berusaha mengabaikan suara-suara yang semakin memanggil nama mereka dengan nada menggoda. Setelah beberapa menit berjalan, suara itu perlahan mereda, tetapi mereka tahu bahwa mereka belum benar-benar aman. Jangan lihat ke belakang, bisik Citra, yang merasa hawa dingin di tengkuknya semakin kuat. Mereka terus melangkah dengan hati-hati, mengikuti burung jalak yang membawa mereka keluar dari area aneh tersebut. Setelah perjuangan panjang, akhirnya mereka melihat pos pendakian Cemoro Sewu di kejauhan. Kelegaan menyelimuti mereka meskipun tubuh terasa lelah dan kotor. Udara dingin bercampur dengan embusan angin pagi mulai terasa, memberikan sedikit rasa aman. Namun, suasana berubah ketika mereka mendekati pos. Juru kunci yang duduk di depan api unggun kecil menatap mereka dengan ekspresi serius, matanya menyiratkan rasa waspada. Ia berdiri dan berjalan mendekat, memperhatikan mereka satu persatu dengan seksama. Kalian kenapa tergesa-gesa? Kok nggak bawa barang-barang? Tanyanya. Dika mencoba menjawab dengan tenang, meskipun masih diliputi rasa takut. Kami merasa ada sesuatu di atas sana. Jadi kami langsung turun. Mendengar itu, juru kunci mengerutkan kening. Ada sesuatu yang mengikuti kalian, ucapnya sambil melirik ke arah belakang mereka. Maya, yang sejak awal sudah trauma, spontan menoleh ke belakang. Matanya membelalak, dan tubuhnya langsung bergetar hebat. Itu dia, jerit Maya, suaranya hampir tak keluar. Citra dan Raka juga menoleh dengan waspada. Di kejauhan, di antara bayangan pepohonan, terlihat sosok hitam tinggi berdiri diam. Sosok itu menyerupai bayangan manusia, tetapi terlalu besar dan terlalu tidak proporsional. Kepalanya tampak memanjang, dan mata merahnya bersinar tajam, seolah menembus kegelapan. Dika menggenggam tangan Maya, mencoba menenangkannya. Kita sudah sampai di pos. Dia nggak bisa mendekat ke sini, ucapnya, meski ia sendiri tidak yakin. Benar, dia nggak akan masuk ke area ini, kata juru kunci sambil membakar kemenyan di dekat api unggun. Tapi kalian membawa energi yang membuat dia tertarik. Ini belum selesai. Raka, yang masih terpaku pada sosok itu, bertanya dengan suara pelan, kenapa dia ngikutin kita? Apa yang salah? Juru kunci hanya menggeleng. Mungkin kalian melanggar sesuatu, atau hanya menjadi perhatian mereka. Gunung Lawu itu hidup, dan makhluk-makhluk di sana bisa merasa terganggu. Sosok itu tetap berdiri di sana, tidak bergerak, tetapi tatapannya cukup untuk membuat mereka merinding. Maya mulai menangis, tidak tahan dengan tekanan yang ia rasakan. Aku nggak mau lagi. Aku cuma mau pulang, isaknya. Tenang, ujar juru kunci sambil menaburkan bunga di sekitar mereka. Kalian akan pulang dengan selamat. Tapi kita harus melepaskan dia dulu. Dika, meskipun skeptis, tidak lagi membantah. Ia hanya ingin memastikan mereka semua aman. Juru kunci mengeluarkan kain putih kecil dan meminta mereka semua duduk di dekat api, memulai ritual sederhana untuk memutuskan hubungan dengan sosok tersebut. Sementara itu, sosok hitam itu perlahan-lahan memudar, menghilang di balik pepohonan, tetapi Maya tahu bahwa mereka belum sepenuhnya bebas dari pengaruhnya. Setelah memastikan mereka semua duduk dalam lingkaran di dekat api unggun, juru kunci mulai memandu mereka melakukan ritual pembersihan. Ia mengeluarkan dupa, beberapa helai daun, dan kain putih yang sudah diberi rapal. Bakar dupa ini, dan pegang kain ini erat-erat, perintahnya. Kalian harus membaca doa-doa ini dengan sungguh-sungguh. Jangan berhenti sampai saya bilang. Maya, yang masih ketakutan, berpegangan erat pada kain putih tersebut sambil menggumamkan doa.
Dika, Raka, dan Citra mengikuti instruksi dengan canggung, tetapi semakin lama mereka merasa atmosfer di sekitar menjadi semakin berat. Juru kunci mulai membaca rapal dalam bahasa Jawa kuno, suaranya dalam dan penuh wibawa. Asap dupa yang pekat melingkupi mereka, membawa aroma yang aneh namun menenangkan. Saat itu, udara di sekitar terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang enggan pergi. Ketika ritual hampir selesai, Maya tiba-tiba merasakan mual yang luar biasa. Ia memegangi perutnya sambil terengah-engah. Aku nggak kuat, ada yang salah, ia ucapnya lemah sebelum akhirnya muntah ke tanah. Saat itu juga, bayangan hitam yang sebelumnya mengikuti mereka muncul di tepian area pos, namun kali ini tampak goyah, seperti kehilangan kekuatan. Dalam hitungan detik, sosok itu memudar menjadi kabut gelap dan perlahan menghilang ke udara. Juru kunci yang melihat itu langsung mengakhiri mantranya dengan tegas, menaburkan bunga dan menabuh sebuah gong kecil yang ia bawa. Sudah selesai. Dia sudah pergi, dikatanya sambil menghela napas panjang. Maya terkulai lemah di pelukan Citra, tetapi wajahnya yang tadinya pucat sekarang tampak lebih segar. Aku merasa lebih ringan, bisiknya pelan. Setelah ritual selesai, juru kunci menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Makhluk itu adalah penghuni pasar setan. Mereka tidak suka diganggu, apalagi dengan suara keras atau perilaku yang dianggap tidak sopan, ujarnya sambil menatap Dika. Dika yang selama ini skeptis hanya bisa menunduk. Ia ingat betul bagaimana ia bersikap santai dan sering bercanda keras saat di jalur pendakian. Jadi ini salahku? Tanyanya dengan nada penuh penyesalan. Juru kunci mengangguk. Dia merasa terganggu oleh suara dan sikapmu. Tapi dia sudah pergi sekarang, selama kalian tidak mengulanginya. Citra menatap Dika dengan pandangan serius. Kita selamat, tapi ini pelajaran besar buat kita semua. Maya yang masih lemah menambahkan, gunung itu bukan cuma alam, tapi juga rumah bagi mereka. Kita harus lebih hormat. Juru kunci mengakhiri dengan peringatan tegas. Jika kalian ingin kembali ke Gunung Lawu suatu hari nanti, ingatlah untuk menjaga ucapan, perilaku, dan hati. Tidak semua yang terlihat kosong itu benar-benar kosong. Setelah ritual selesai dan keyakinan bahwa makhluk gaib itu sudah pergi, mereka memutuskan untuk segera pulang ke kota. Juru kunci mengantar mereka hingga ke kendaraan, memastikan mereka benar-benar aman meninggalkan kawasan Gunung Lawu. Perjalanan pulang diisi dengan keheningan, masing-masing dari mereka larut dalam pikiran dan rasa lega yang bercampur trauma. Saat sampai di kota, Dika mengumpulkan keberanian untuk meminta maaf kepada teman-temannya. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak menghormati peringatan dan malah bikin semuanya jadi berbahaya. Citra menepuk bahu Dika dengan lembut. Yang penting kita semua selamat. Tapi jadikan ini pelajaran, Dik. Gunung itu bukan cuma alam, tapi juga rumah bagi mereka yang tak terlihat. Maya yang masih terlihat lemah menimpali, aku nggak akan mendaki gunung lagi. Ini terlalu menakutkan buatku. Raka, sambil menatap kamera yang ia bawa, bergumam, aku juga akan lebih hati-hati. Mulai sekarang, kita harus selalu menghormati adat, mitos, dan apapun yang ada di tempat yang kita kunjungi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, mereka perlahan kembali ke rutinitas. Namun, pengalaman mistis di Gunung Lawu meninggalkan bekas yang mendalam.